Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita membahas materi studi Al-Quran yang ke-6, yaitu sumber penafsiran bil maksur dan bil ra'yi. Kemarin pada materi yang kedua kita sudah bicara bagaimana seorang mufassir itu menggunakan metode penafsiran, entah itu pakai secara ijmali, tahlili, kemudian ada muqorin, dan kemudian ada maudhu'i. Nah, ketika sistematika metode sudah digunakan, nah setelah kita lihat sebuah kitab tafsir itu jadi, kemudian kita bisa melihat mufassir ini mengambil sumber penafsiran dari mana? Jadi pertanyaan kita, mufassir itu mengambil sumber penafsiran itu dari mana? Nah, ini kita jawab, yaitu bahwa sumber penafsiran itu ada dua. Terkadang mufassir itu menggunakan sumber penafsiran bil maksur. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, dan Al-Quran ditafsirkan oleh ijtihad pemikiran para sahabat dan tabi'in. Ini namanya tafsir bil maksur. Kemudian yang kedua, setelah kita lihat ternyata mufassir terkadang juga menggunakan sumber bil ra'yi. Di samping dia menggunakan penafsiran Al-Quran, hadis, ijtihadnya sahabat dan tabi'in, ternyata dia juga menuangkan ide-ide pemikirannya. Yang tentunya ide pemikiran seorang mufassir itu tidak sembarangan. Dia memang sudah masuk kategori mujtahid. Dia ahli ijtihad dalam masalah penafsiran Al-Quran yang memang dibekali berbagai ilmu. Misalnya dia harus paham Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat, itu dia harus paham. Kemudian harus paham hadis Rasulullah yang jumlahnya ribuan, baik Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Nah, ini semuanya dia harus paham. Terus kemudian dia juga dibekali oleh ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Misalnya tentang pengetahuan maki madani. Terus kemudian munasabah ayat. Terus kemudian sababun nuzul. Terus kemudian ijazul Quran. Terus kemudian qiraatul Quran. Terus kemudian juga aqsamul Quran. Nah, ini seorang mufassir harus dibekali dengan ulumul Quran. Yang tak kalah pentingnya, dia juga harus menguasai bahasa Arab beserta cabang-cabang ilmunya. Nahwu, shorob, balaghah, arud. Ini dia harus kuasai betul. Terus kemudian juga dia harus tahu ijma' sahabat. Jangan-jangan ketika dia beristihad bertentangan dengan ijma' sahabat. Yang selanjutnya dia harus menguasai usul fikih. Metode bagaimana mengistinbat hukum dari Al-Quran. Namanya usul fikih. Sehingga hasil pemikiran daripada mufassir itu tidak sembarangan. Dia bisa dimasukkan dalam kitab tafsir karena merupakan betul-betul ijtihad ahlinya dalam masalah hukum Islam. Masalah tafsir Al-Quran. Nah, ini dia seorang mufassir. Nah, setelah kita mengetahui sumbernya, gampang ya, kalau misalnya ada qala Ali bin Abi Thalib, berarti ini termasuk bil maksur, dia termasuk dari sahabat. Ada qala Ikrimah, qala Mujahid, berarti dia dari kalangan tabi'in. Nah, kalau tidak dari Al-Quran, hadis dan ijtihad sahabat dan kalangan tabi'in, berarti itu adalah pemikirannya si musannif, pengarang kitab. Ya. Sekarang
Tafsir birro'yi ini kita bagi menjadi dua, yaitu mahmudah dan mazmumah. Mahmudah itu diterima karena yang jelas hasil dari pemikiran si mufasir itu tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis. Yang kedua tidak bertentangan dengan ijma' sahabat. Yang selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan akal sehat dan kebenaran ilmiah. Satu contoh ada riwayat al-badhinjanu shifa'u kulisai. Terong itu adalah sumber obat segala penyakit. Ini kan secara akal kan tidak bisa diterima. Tidak ada satupun ilmu kedokteran yang membenarkan itu. Kecuali mungkin madu ya bisa agak kita bisa terima, tapi itu terong. Nah, kalau memang bertentangan berarti termasuk mazmumah. Tidak kita pakai. Sehingga birro'yi kalau kita pakai kalau itu mahmudah. Ya, jadi memang bisa jadikan pegangan yang fungsinya adalah sebagai pelengkap daripada tafsir birro'yi. Jadi kalau memang tafsir birro'yi itu benar-benar riwayat dari Rasulullah, riwayat dari sahabat, maka kedudukannya tinggi sekali dan harus kita jadikan pegangan. Nah, ketika tidak ada ruang kosong yang Al-Quran tidak ditafsirkan dengan bil maksur, maka disinilah fungsi daripada tafsir birro'yi. Si mufasir itu melengkapi untuk menjelaskan maksud daripada Al-Quran tersebut. Mungkin itu materi kita tentang bil maksur dan birro'yi. Kita akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.